Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Asyifa Malaida NIM 18520073 dan saya sendiri Ririn Rumyati NIM 18520123. Kami akan mempresentasikan mengenai audit manajemen. Poin yang pertama yaitu pengertian audit manajemen. Audit manajemen adalah pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan yang di dalamnya termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Menurut Ruhyat Kosasih, dibagi menjadi 3, yaitu efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Yang pertama, efektivitas. Efektivitas adalah perbandingan masukan dan keluaran dalam berbagai kegiatan sampai dengan pencapaian tujuan, baik ditinjau dari kuantitas dan kualitas hasil kerja maupun batas waktu yang ditargetkan. Yang kedua, efisiensi adalah tindakan untuk membuat pengorbanan yang paling tepat dibandingkan hasil yang dikehendaki. Untuk yang ketiga, ekonomis. Ekonomis adalah penggunaan sumber daya dengan biaya yang paling murah tanpa merusak mutu. Poin berikutnya yaitu karakteristik audit manajemen. Terdapat 5 karakteristik dari audit manajemen. Yang pertama, memberikan informasi tentang efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi operasional perusahaan kepada manajemen. Yang kedua, penilaian efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi didasarkan pada standar-standar tertentu. Yang ketiga, audit diarahkan kepada operasional sebagian atau seluruh dari struktur organisasi. Yang keempat, audit ini dapat dilakukan oleh akuntan maupun bukan akuntan. Dan yang terakhir, hasil audit manajemen berupa rekomendasi perbaikan kepada manajemen. Poin berikutnya yaitu tujuan audit manajemen. Yang pertama, untuk menilai kinerja manajemen dan fungsi perusahaan. Dan yang kedua, untuk menilai efisiensi dan keekonomisan sumber daya perusahaan. Yang ketiga, menilai efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh top manajemen. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi kepada top manajemen untuk memperbaiki kelemahan pengendalian internal, sistem pengendalian manajemen, dan prosedur operasional perusahaan dalam rangka meningkatkan efisiensi, keekonomisan, dan efektivitas kegiatan dari operasi perusahaan. Selanjutnya, manfaat audit manajemen. Yang pertama, melakukan evaluasi tujuan, kebijakan, sasaran, peraturan, dan prosedur terhadap struktur organisasi yang belum ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, melakukan evaluasi kriteria pengukuran tercapainya tujuan organisasi dan menilai prestasi manajemen. Yang ketiga, secara independen dan objektif melakukan penilaian prestasi individual
dan aktivitas unit organisasi tertentu. Yang keempat, melakukan penilaian efisiensi, efektivitas, dan kehematan sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. Yang kelima, menemukan atau mengidentifikasi masalah organisasi yang timbul dan apabila memungkinkan menetapkan penyebabnya. Dan yang terakhir, menilai atau meyakini reliabilitas dan kegunaan beberapa laporan pengendalian manajemen. Selanjutnya, kebutuhan akan audit manajemen. Yang pertama, ada rasa kebutuhan yang tinggi dan mendesak dari manajemen untuk memperoleh keyakinan terhadap efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi pengelolaan perusahaan, termasuk akurasi laporan yang diterima. Yang kedua, penurunan laba perusahaan yang secara kontinu dan signifikan. Audit manajemen berusaha mencari penyebab dan pemecahannya, yang misalnya kos yang terlalu tinggi atau harga yang harus ditingkatkan. Dan yang ketiga, masalah operasional khusus lainnya yang sulit dipecahkan oleh pihak manajemen. Perbedaan audit secara umum. Ada 3 jenis audit. Yang pertama, financial audit atau audit keuangan yang bertujuan untuk menilai kewajaran suatu laporan keuangan. 2. Internal audit yang bertujuan untuk menguji kepatuhan atau ketaatan. Yang ketiga, manajemen audit yang bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas atau efisiensi perusahaan. Prosedur audit manajemen. 1. Prosedur analitis atau analytical review prosedur yang terdiri dari 1. Membandingkan laporan keuangan periode berjalan dengan periode yang lalu. 2. Menghitung dan menyelidiki alasan kenaikan dan penurunan baik dalam jumlah rupiah maupun persentase. 3. Membandingkan anggaran dengan realisasi. 4. Menghitung dan menganalisis varians yang terjadi. 5. Membuat analisis rasio vertikal dan horizontal. 6. Menghitung rasio likuiditas, profitabilitas, dan aktivitas tahun berjalan dan tahun lalu, kemudian dibandingkan dengan rasio industri. Prosedur audit manajemen. 2. Evaluasi atas manajemen kontrol sistem perusahaan. Evaluasi ini digunakan untuk menguji efektivitas dan sistem pengendalian manajemen perusahaan. 3. Compliance test atau tes kepatuhan atau ketaatan. Tes ini digunakan untuk menguji ketaatan atau kepatuhan kriteria. Kriteria yang dimaksud yaitu kebijakan perusahaan, peraturan pemerintah, dan standar profesi di setiap bagian. Perbedaan audit manajemen dan audit keuangan. Ada 10 perbedaan antara audit manajemen dan audit keuangan. Yang pertama, berdasarkan karakteristik. Audit manajemen menemukan penyebab kelemahan, menganalisis akibat, menentukan perbaikan program atau aktivitas perusahaan. Sedangkan audit keuangan mengaudit data akuntansi, proses pencatatan, dan laporan akuntansi. Yang kedua, berdasarkan keluasan audit. Audit manajemen keseluruhan aspek manajemen baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, sedangkan audit keuangan cenderung ke aspek data keuangan. Yang ketiga, berdasarkan tujuan audit. Tujuan audit manajemen yaitu menemukan berbagai kelemahan dalam operasional perusahaan yang kemudian dilakukan perbaikan. Sedangkan tujuan audit keuangan untuk mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan PAPU. Yang keempat, ruang lingkup. Audit manajemen, ruang lingkupnya bergantung pada pengendalian manajemen perusahaan, sedangkan ruang lingkup audit keuangan bergantung pada efektivitas pengendalian internal perusahaan. Yang kelima, berdasarkan dasar yuridis. Audit manajemen berdasar
kepedulian manajemen untuk memperbaiki program. Sedangkan audit keuangan keharusan menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit. Perbedaan audit manajemen dan audit keuangan. Yang keenam, berdasarkan pelaksana audit. Pelaksana audit manajemen meliputi audit internal maupun eksternal, sedangkan audit keuangan yang melaksanakan audit independen. Yang ketujuh, berdasarkan frekuensi audit. Pada audit manajemen tidak ada ketentuan, sedangkan pada audit keuangan bersifat reguler dan rutin. Yang kedelapan, berdasarkan orientasi hasil audit. Audit manajemen orientasinya pada perbaikan kinerja masa yang akan datang, sedangkan audit keuangan orientasi hasil auditnya pada data keuangan yang bersifat historis. Yang kesembilan, berdasarkan bentuk laporan. Bentuk laporan dari audit manajemen itu belum ada standar baku dan laporan bergantung dari kemampuan auditor, sedangkan audit keuangan sudah memiliki standar yaitu SPAP atau standar profesional akuntan publik dan laporan bentuk pendek yang menyertai laporan keuangan hasil audit. Yang ke-10, berdasarkan pengguna laporan. Pengguna laporan audit manajemen yaitu pihak internal, sedangkan audit keuangan itu pihak eksternal seperti pemegang saham, investor potensial, kreditor, pemerintah. Tahap audit manajemen. Yang pertama, audit pendahuluan. Audit pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan informasi latar belakang terhadap objek audit yang dilakukan. Yang kedua, review dan pengujian pengendalian manajemen. Pada tahap ini, auditor melakukan review dan pengujian terhadap pengendalian objek audit dengan tujuan untuk menilai efektivitas pengendalian manajemen dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Yang ketiga, audit terinci. Pada tahap ini, auditor melakukan pengumpulan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung tujuan audit yang telah dilakukan. Yang keempat, pelaporan. Tahapan ini bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil audit termasuk rekomendasi yang diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Yang terakhir, tindak lanjut. Sebagai tahap akhir dari audit manajemen, tindak lanjut bertujuan untuk mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Ruang lingkup audit manajemen. Ada beberapa jenis audit manajemen. Yang pertama, audit sumber daya manusia. Yang kedua, audit produksi dan operasi. Yang ketiga, audit pajak. Yang keempat, audit manajemen lingkungan. Yang kelima, audit sistem kepastian kualitas. Yang keenam, audit sistem informasi. Yang ketujuh, audit pemasaran. Dan yang kedelapan, audit manajemen lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.